Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah bersama dengan Ibu Titi Hari Saktianingsih. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dan agar belajar kita hari ini tetap bersemangat, marilah kita lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Kemudian, bacakan Pancasila yang keras ya. Setelah itu, lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek bagi yang beragama Muslim. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Guru mau tanya, pernahkah kamu mengamati tanaman yang layu di sekitar rumah kamu? Atau hewan yang badannya kurus, kucel, kotor, nggak terawat, baik pada siang hari, sore hari, malam hari, maupun pagi hari ketika kamu di rumah? Oke, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, membuat kalimat tanya berdasarkan isi teks bacaan. Yang kedua, menulis langkah-langkah laporan hasil wawancara dari isi teks bacaan nanti. Yang ketiga, membandingkan tumbuhan dan hewan terawat dengan tidak terawat. Dan yang keempat, menuliskan ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat dan tidak terawat. Tema kita hari ini yaitu ayo cintai lingkungan. Dengan langkah kegiatan, kita nanti akan membaca sebuah teks, kemudian menulis pertanyaan yang isinya ada dalam teks bacaan tersebut, dan yang ketiga kita akan berdiskusi kelompok. Kegiatan yang pertama yaitu kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Perjalanan ke Desa. Cobalah baca dalam hati dan renungkan isi dari bacaan teks tersebut ya. Informasi apa saja yang kamu peroleh setelah membaca teks bacaan Perjalanan ke Desa? Coba sekarang buatlah minimal 3 pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks bacaan tersebut. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah berlatih menulis pertanyaan dari teks bacaan tersebut. Sekarang, masih ingatkah kamu dengan wawancara? Ya, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi saat pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Berhasil atau tidaknya wawancara ditentukan oleh sikap pewawancara ya. Kita sopan, kita rapi, kita semangat, ataupun tidak, nanti akan menentukan hasil dari kegiatan wawancara kita. Dari kegiatan wawancara, kita akan mengetahui bahwa wawancara memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, wawancara memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memotivasi orang yang diwawancarai untuk menjawab dengan bebas, terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan situasi yang berkembang. Yang ketiga, pewawancara dapat menilai kebenaran jawaban yang diberikan dari gerak-gerik dan raut wajah orang yang diwawancarai. Dan yang keempat,
Pewawancara dapat menyatakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi. Sedangkan langkah-langkah dalam menyajikan laporan hasil wawancara antara lain, yang pertama membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Dan yang keempat, menuliskan kalimat penutup. Dari kelebihan dan langkah-langkah menyusun laporan hasil wawancara, perhatikan contoh kegiatan wawancara berikut antara Adit dan Pak Asep. Kalian bisa mempraktekkannya bersama teman kelompok. Berdasarkan teks wawancara tersebut antara Adit dan Pak Asep, coba tuliskan langkah-langkah laporan hasil wawancara yang dilakukan Adit. Terus buatlah minimal 3 pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam isi wawancara tersebut. Kerjakan bersama kelompok belajarmu di rumah ya. Kegiatan selanjutnya dalam pembelajaran kita hari ini yaitu berdiskusi dengan kelompok belajar kalian. Berdasarkan gambar tersebut, berilah tanda checklist pada tumbuhan atau hewan yang terawat, serta tanda silang pada hewan atau tumbuhan yang tidak terawat. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Menurutmu, bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dengan tidak terawat? Diskusikan bersama kelompok ya. Lantas, kesimpulan apa yang kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Ya, betul, bahwa sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Tuhan yang telah diberikan, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungan di sekitar kita. Pembelajaran kita hari ini, tetap di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, bersama Ibu Titik Hari Saktianingsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.